Ico bersiap meluncurkan smartphone andalan terbarunya Ico 12 dan Ico 12 Pro. Badan pengawas 3C Tiongkok telah memberikan lampu hijau untuk dua smartphone Vivo mendatang, yang diidentifikasi dengan nomor model V2307A dan V2329A. Varian V2307A yang telah disetujui oleh otoritas Tiongkok adalah Ico 12, sedangkan perangkat V2329A tampaknya adalah Ico 12 Pro. Laporan mengungkapkan bahwa Ico 12 akan memiliki baterai 5000 mAh, sedangkan varian Pro akan memiliki baterai 5100 mAh. Dapat dilihat pada daftar 3C bahwa series ini mendukung pengisian cepat 120 Watt. Model Pro akan mendukung pengisian daya nirkabel 50 Watt, sedangkan Ico 12 tidak memiliki dukungan untuk itu. Seperti yang kita tahu, perusahaan menyediakan pengisian cepat 200 Watt untuk model sebelumnya seperti Ico 11 Pro dan Ico 10 Pro. Namun dengan sertifikasi 3C pada seri Ico 12, terbukti bahwa Ico memilih untuk tidak menyertakan pengisian daya 200 Watt untuk model Ico 12 Pro. Series terbaru ini akan hadir pada 7 November 2023 di Tiongkok sebagai penerus dua Ico 11 tahun lalu, dengan peluncuran secara global menyusul pada tahun ini juga. Menjelang peluncurannya minggu depan, submerek Vivo telah memberikan bocoran detail penting dari penawaran yang akan datang. Seri ini telah muncul dalam beberapa bocoran gambar langsung yang mengungkapkan spesifikasi utama. Terungkap bahwa dua smartphone akan menampilkan desain baru, kamera periskop, dan chip gaming baru. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita cari tahu seberapa unggul spek yang ditawarkan Vivo Ico 12 series, tentunya melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Yang pertama, pada sisi desain dan tampilan. Sesuai teasernya, Ico 12 dan Ico 12 Pro dikemas dengan desain kekinian yang menarik. Gambar menunjukkan bahwa kedua anggota ini akan memiliki penampilan yang berbeda. Yang satu memiliki sisi datar, sedangkan yang lainnya memiliki tepi yang sedikit melengkung. Namun keduanya memiliki desain kamera yang sama dengan modul kamera persegi yang menonjol. Ini menampung 3 sensor yang salah satunya adalah lensa periskop. Kedua ponsel akan memiliki bingkai metalik, dan meskipun tidak terlihat seperti plastik, panel belakang tentunya juga bukan panel kaca pada umumnya. Versi Legend berwarna putih dengan branding BMW akan memiliki panel kaca, namun ada juga pilihan hitam dengan tampilan seperti batu pasir yang disebut-sebut merupakan edgy glass fluorite, mirip dengan finishing Vivo V23 dan V25, serta varian kulit bergaris merah yang mungkin warna Vega. Ico 12 kemungkinan akan memiliki ketahanan fisik dengan rating IP68, sedangkan 12 Pro akan memiliki bodi bersertifikasi IP68. Sementara untuk tampilan depan, Ico 12 series dibekali dengan kualitas layar yang mengagumkan. Model reguler mengusung layar datar, sementara model Pro memiliki layar lengkung dengan gaya pancol di tengah atas dan bezel yang sangat tipis. Keduanya dikabarkan akan mengadopsi layar BOI OLED atau Samsung A7 AMOLED 1 miliar warna yang mencakup seluruh gamut warna DCI-P3, memiliki resolusi 1440x3200 pixel, dilengkapi juga dengan sertifikasi HDR10+ untuk dapat memberikan kualitas visual konten dengan rentang dinamis yang lebih matang. Layar ponsel ini berdiagonal 6,78 inci. Dengan rasio luas, tentunya layarnya tampak lebih atraktif serta memanjakan mata saat menonton atau bermain game. Layar ini juga dilengkapi dengan kecerahan puncak 3000 nits dan peredupan PWM 2160Hz, serta memiliki pergerakan layar yang sangat smooth dan responsif berkat refresh rate-nya yang tinggi 144Hz. Dikombinasikan juga dengan touch sampling rate yang juga tinggi. Hal ini tentu saja memberikan pengalaman yang terasa mulus saat bermain game. Kemudian pada bagian mesin, hal ini sudah dikonfirmasi sebelumnya bahwa sistem kinerja dua ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer. Snapdragon 8 Gen 3 mengusung banyak peningkatan dibanding chip terdahulu. Arsitekturnya kini diubah lebih menyeimbangkan kebutuhan kinerja dan efisiensi. NPU Hexagon di Snapdragon 8 Gen 3 diklaim memiliki kinerja 98% lebih tinggi dibanding sebelumnya, sekaligus 40% lebih efisien. Qualcomm turut menerapkan serangkaian peningkatan lain terkait spesifikasi Snapdragon 8 Gen 3. Tetap ada 8 inti CPU Kryo, tetapi konfigurasinya berbeda. Ke-8 inti CPU itu terdiri dari satu core Cortex X4 3,3 GHz, sementara 5 performance core dan 2 efisiensi core masing-masing berkecepatan 3,2 GHz dan 2,3 GHz.
Kinerja CPU Kryo di Snapdragon 8 Gen 3 yang dibuat dengan arsitektur 4 nanometer diklaim 30% lebih tinggi dari pendahulunya dan 20% lebih efisien. Kemampuan grafis juga mendapatkan peningkatan lewat digunakannya GPU Adreno terbaru dengan kinerja 25% lebih kencang dibanding sebelumnya dan lebih efisien daya sebesar 25%, sementara kemampuan ray tracing disebut 40% lebih tinggi. Untuk mendukung aktivitas multitasking, prosesornya ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X sebesar 8, 12, hingga 16 GB. Kabarnya akan ada teknologi RAM virtual 12 GB. Penyimpanan internal 256 hingga 512 GB turut disematkan dengan jenis penyimpanan UFS 4.0. Sisi softwarenya tentunya menjalankan sistem operasi berbasis Android 14 dengan interface OriginOS 4. Selanjutnya di bagian kamera. Series ini dibekali dengan fotografi handal dengan sensor yang lebih baik serta kamera ultrawide dan telefoto juga akan ditingkatkan secara signifikan. Pengaturan kamera belakang Ico 12 dan 12 Pro akan terdiri dari sensor utama Univision OV50H 50 MP. Kamera utamanya ini mampu mengakomodir pemotretan dengan sangat baik, apalagi sudah dilengkapi dengan fitur OIS yang akan menjaga kestabilan gambar serta minim blur. Khusus model Pro kemungkinan disandingkan dengan lensa ultrawide Samsung GN1 50 MP dan kamera telefoto periskop OV64B 64 MP yang menawarkan kemampuan 3 kali optical zoom dan 100 kali digital zoom. Pada kemampuan recording, kamera pada ponsel mampu merekam video pada resolusi yang sangat tinggi hingga 8K 30 fps, dilengkapi pula dengan Gyro Eyes sebagai gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan videografinya. Di sisi lain, perangkat membawa sensor 16 MP atau 20 MP di bagian depan untuk mengakomodir kebutuhan selfie dan panggilan video dengan kemampuan merekam videonya masih standar di 1080 pixel saja beserta fitur Gyro Eyes. Untuk soal baterai dan fitur, dalam menopang keseluruhan performanya, Ico 12 didayai kapasitas baterai 5000 mAh. Ini akan mendukung pengisian daya kabel 120 Watt tapi tidak memiliki pengisian daya nirkabel. Sementara model Pro didayai kapasitas baterai 5100 mAh dengan pengisian daya 120 Watt dan nirkabel 50 Watt. Ico 12 series juga dibekali dengan fitur koneksi lainnya yang fungsional untuk mempermudah akses penggunanya. Di antara fitur yang disematkan antara lain konektivitas 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, stereo speaker, USB Type-C dan USB OTG, serta sensor sidik jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Sementara slot microSD dan audio jack 3,5 mm sudah tidak lagi tersedia. Untuk harga dan ketersediaannya, Ico 12 series memang merupakan ponsel yang menggemparkan karena mampu memberikan spesifikasi dan fitur unggulan yang banyak kemudahan untuk penggunanya. Jika tetap konsisten dengan harga model sebelumnya, ponsel ini akan dibanderol mulai kisaran harga 11 jutaan. Ico 12 dan Ico 12 Pro akan diperkenalkan pada 7 November 2023 di Tiongkok dengan peluncuran global kemungkinan menyusul pada akhir tahun ini. Sayangnya, rumor menyebutkan bahwa varian Pro dari smartphone Ico ini hanya akan dirilis secara eksklusif untuk pasar Tiongkok. Perlu diingat, meskipun bocoran spesifikasi ini memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki Ico 12 dan Ico 12 Pro, tetapi belum bisa dipastikan kebenarannya hingga peluncuran resminya. Ikuti terus kabar berikutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sekian dulu dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.